Dalam video kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah yang mengharukan sekaligus mengerikan yang pernah terjadi di Ogan Kemering Ilir, Sumatera Selatan pada tahun 2019 tentang tewasnya seorang calon pendeta di mana ia harus mengalami produk paksaan yang berujung pada tewasnya korban. Kejadian ini berlatar sebuah perkebunan kelapa sawit di kawasan PT PSM 3, Dusun Sungai Baung, Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Ogan Kemering Ilir, Sumatera Selatan. Kisah ini cukup sadis karena pelaku dan korban saling mengenal. Dan kisah ini dimulai dari seorang gadis cantik asal Pulau Nias, Sumatera Utara yang bernama Melinda Zidemi yang saat itu berusia 24 tahun. Melinda lahir dari pasangan Worogu Zidomi dan ibunya bernama Simemi Bago. Mereka tinggal di Desa Eho, wilayah Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Gadis cantik yang ramah ini menamatkan sekolah tingkat atasnya di Negeri 1 Hibala pada tahun 2013. Setelah lulus SMA, Melinda melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Teologi Injili Palembang dan berhasil lulus dengan hasil yang cukup membuat orang tuanya bangga terhadap dirinya. Menjadi pendeta merupakan panggilan yang telah ia amini. Selain itu, menjadi pendeta merupakan sebuah tantangan baginya dan sebuah tanggung jawab karena harus memberikan dedikasinya, waktunya, serta pendidikannya. Jadi, untuk menjadi pendeta bukan hanya sekedar niat dan kemauan saja, namun harus ada panggilan hati yang paling dalam. Panggilan hati Melinda untuk menjadi pendeta ia dedikasikan ke sebuah gereja yang bernama Gereja Kemah Injili Indonesia di Dusun Sungai Baung, Sumatera Selatan. Setelah lulus pendidikan sarjananya, lalu Melinda melakukan ikatan dinas dan mengabdi di gereja tersebut. Adanya Melinda di gereja tersebut sangat membantu segala bentuk pelayanan dalam gereja tersebut. Lokasi gereja tempat ia mengabdi merupakan gereja yang berada di pelosok, sehingga untuk mencapai lokasinya harus menempuh waktu berjam-jam menyusuri sungai. Melinda menjalani masa pengabdian di gereja itu selama 2 tahun, sedangkan ia baru di sana selama 6 bulan. Dalam kurun waktu 6 bulan, ia telah banyak mencuri banyak perhatian, karena selain cantik, Melinda juga dikenal sebagai orang yang ramah, supel, serta ia dikenal sebagai pribadi yang kerap kali bertegur sapa dengan orang yang ia temui dimanapun ia berada. Hal ini membuat orang-orang sekitar mes tempat ia tinggal banyak yang menaruh simpati pada Melinda, baik itu tua maupun muda. Kecantikan dan keramah tamahan Melinda ternyata disalahpahami oleh seorang pemuda yang bernama Nang, 20 tahun. Nang merupakan seorang pekerja sawit di PT PSM Divisi 3. Ia bekerja di sana sebagai pemanen sawit. Nang sendiri bukanlah warga setempat. Ia merupakan pemuda yang berasal dari desa yang berbeda. Kemudian ia mengadu nasib untuk kerja di PT PSM sebagai pemanen sawit di perkebunan tersebut. Diam-diam, Nang menaruh hati kepada Melinda. Ia naksir kepada gadis bersahaja itu, hingga tidur pun terbayang-bayang wajahnya. Kecantikan dan keramah tamahan Melinda membuat Nang berbunga-bunga dan membuat hari-harinya lebih bermakna. Cinta yang dipendam oleh Nang hanya bisa membuat Nang terdiam dalam bisu. Dikarenakan gejolak tersebut, lama-lama cukup membuat Nang tersiksa. Lalu, Nang mencoba mendekati Melinda dengan modus awal, yaitu berkenalan. Ajakan perkenalan itu disambut baik oleh Melinda yang supel itu. Hari-hari pun berlalu. Kehadiran Melinda di lingkungan tempat tinggalnya membuat Nang semakin jatuh cinta kepada Melinda. Nyali yang ciut semakin membuat Nang yang hanya bisa menyimpan dalam-dalam perasaan itu pada Melinda. Suatu hari ketika Melinda berjalan sekitar tempat mes ia tinggal, tak sengaja Melinda berpapasan dengan Nang di jalan. Yang kala itu dia baru aja pulang dari kerjaannya. Lalu ditegurlah oleh Nang. Sempat terjadi percakapan antara mereka berdua. Sebuah percakapan yang memperlihatkan sepasang mata pemuda yang berbinar-binar ketika menatap wajah Melinda yang berkilau itu. Percakapan tersebut disaksikan oleh para tetangga yang tahu betul siapa Nang itu sebetulnya. Menurut para tetangga, Melinda harus berhati-hati kepada Nang karena Nang dikenal sebagai pemuda yang tak jelas juntrungannya. Sebelum ia bekerja di sini, Nang dikenal sebagai preman kampung yang memiliki image sebagai pemuda yang tak baik atau nakal. Peringatan tersebut kemudian diiyakan oleh Melinda. Jelas saja Melinda belum tahu bagaimana dan siapa Nang itu sebetulnya, karena Melinda baru saja melakukan tugas pengabdiannya baru 6 bulan.
Dan saking banyaknya orang di sana membuat Melinda tak bisa mengamati satu persatu latar belakang kehidupan orang-orang yang ia kenal. Namun informasi yang ia dapat dari para tetangga tentang Nang merupakan sebuah informasi yang berguna baginya. Sehingga mulai saat itu, Melinda pun menjaga jarak khususnya kepada Nang sendiri. Hari-hari kembali berlalu, membuat Nang semakin intens berusaha mendekati Melinda. Tahu akan sebuah isyarat tanda cinta yang muncul dari Nang membuat Melinda menjaga jarak. Tindakan itu sepertinya harus Melinda lakukan, karena sekitar 3 bulan lagi, saat itu Melinda akan melangsungkan pernikahannya dengan pria pujaan hatinya. Jagaan jarak yang dilakukan oleh Melinda membuat Nang semakin sedih dan kecewa. Ia pun mencoba mendekati Melinda yang mulai risih itu berkali-kali, namun Melinda menjauh sambil melontarkan kata, "Kamu jelek." Kata-kata itu membuat hati Nang luluh lantah. Sebuah ungkapan cinta yang belum aja terungkap ditambah dengan umpatan itu membuat Nang terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Penolakan-penolakan serta kata-kata yang terlontar membuat Nang hanya terdiam dan bercermin sambil berkata, "Emang boleh sejelek ini gue?" Alih-alih memperbaiki diri untuk lebih baik lagi, Nang malah menaruh dendam yang mendalam atas ejekan itu. Segala niat untuk memberikan pelajaran kepada Melinda pun ia pikirkan berhari-hari. Berbagai cara pun ia rencanakan. Setelah ia bergumul dengan hati dan pikirannya, akhirnya muncullah sebuah ide untuk memberinya pelajaran. Pelajaran yang akan membuat Melinda menyesal seumur hidupnya, pikir Nang. Siang itu setelah pulang dari kebun sawit, Nang pun berkunjung ke rumah Henry, seorang sahabatnya. Henry merupakan seorang pemuda, 23 tahun. Di sana Nang curhat, mencurahkan isi hatinya kepada Henry. Setelah sesi curhatnya selesai, Henry pun sebagai sahabat menaruh empati yang mendalam kepada Nang. Dan di sana pula lah Nang mengajak Henry untuk melakukan aksi bejatnya yang telah sama-sama mereka rencanakan. Ternyata Nang dan Henry 11-12 guys. Mereka sepakat untuk sama-sama melakukan aksi bejat itu. Rencana mereka dimulai dari melakukan pemantauan gerak-gerik Melinda, kesehariannya, serta jadwal kesehariannya. Setelah mendapatkan segala informasinya, mereka pun menyiapkan alat-alatnya, alat pendukungnya. Nang dan Henry pun mencari karet ban yang akan ia gunakan sebagai alat pendukung aksi biadab mereka. Sore, tanggal 25 Maret 2019, Nang dan Henry yang sudah tahu rute harian kemana Melinda akan pergi, bergegaslah mereka untuk membuntutinya. Sore itu Melinda pergi bersama seorang bocah yang bernama Nita Pernawan, 9 tahun. Mereka bergoncengan menuju pasar Jati yang terletak tak jauh dari mes korban. Keduanya mengikuti dan mengintai gerak-gerik Melinda dari jauh. Karena sudah mengetahui kemana perginya Melinda dan sudah tahu jalur pulangnya. Kemudian kedua pria ini menunggu datangnya mereka di sebuah tempat di kompleks kebun sawit PT PSM Divisi 3. Tak lupa, mereka juga telah menyiapkan sebuah balok besar yang mereka akan letakkan di tengah jalan agar sepeda motor yang dikendarai oleh Melinda tak bisa melewatinya. Setelah kelar dengan hal tersebut, menunggulah kedua pria ini di semak-semak tak jauh dari mereka meletakkan batang balok tersebut. Menjelang malam, pada pukul 18.30, di tempat di mana mereka menunggu Melinda, berangsur-angsur mulai meremang dan mulai menggelap. Tak lama melintaslah sepeda motor Melinda yang bergoncengan dengan Nita Pernawan. Seketika sepeda motor yang dibawa oleh Melinda pun berhenti mendadak karena balok yang diletakkan di tengah jalan itu melintang dan menghalangi laju sepeda motor Melinda. Karena sadar bahwa ia tak bisa melewatinya, lantas Melinda pun memutar sepeda motornya. Ketika sedang berusaha memutar sepeda motornya, tiba-tiba dari belakang mereka disergap oleh Nang dan Henry yang pasti itu menggunakan penutup wajah agar wajahnya tak dikenali oleh korban. Dengan sekuat tenaga, Nang dan Henry pun menyeret tubuh kedua korban itu pun masuk ke dalam kebun sawit yang luas itu. Diseret mereka hingga sejauh 400 meter ke dalam. Korban terus berteriak dan meronta-ronta, membuat Henry kemudian memukul kepala Nita, 9 tahun. Nita pun tumbang, lalu diikatkannya tangan Nita dengan karet ban. Jadi hanya tinggal Melinda saja yang masih terus meronta-ronta dan berusaha untuk melepaskan diri. Namun teriakan itu semakin membuat kedua pemuda ini semakin kuat memegang tangan dan kaki Melinda. Setelah mengikat Melinda dengan kuat, kedua pemuda ini pun melucuti pakaian Melinda. Mereka berniat untuk melakukan perkosaan terhadap Melinda. Di saat Henry sedang berusaha memperkosa Melinda, tiba-tiba tanpa sengaja, penutup wajahnya pun tersibak. Wajah Henry pun dikenali oleh Melinda, yang saat itu memohon untuk jangan membunuhnya. Ia pun juga memohon agar jangan memperkosanya,
karena ia sedang menstruasi. Karena semuanya telah kepalang tanggung dan Melinda pun sudah tahu wajah pelaku, akhirnya Henry pun mencekik leher Melinda hingga Melinda pun lemas dan tewas. Setelah tewas, pelaku tidak jadi memperkosanya. Mereka hanya melakukan aksi pencabulan terhadap Melinda. Setelah tewas, jasad Melinda pun dibuang di area semak-semak di kebun sawit itu. Henry dan Nang pun pulang ke rumah masing-masing. Di malam itu, satu nyawa seorang wanita dan satu nyawa seorang anak-anak sepertinya telah terenggut. Tapi tunggu dulu. Di gelapnya malam yang menusuk tulang itu, tiba-tiba menjadi bala bantuan untuk Nita, bocah 9 tahun, untuk membuka matanya. Sadar terbangun setelah mengalami tindakan kekerasan, ia pun bergegas, membuka ikatan keras tali karet bannya, dan berlari sekuat tenaga, sambil berteriak minta tolong. Singkat cerita, sampailah Nita di rumahnya. Kemudian ia menceritakan kejadian yang telah ia dan Melinda alami. Kegaduhan itu pun terdengar oleh warga yang tinggal di sekitar rumah Nita, hingga para warga pun berkumpul. Di malam itu, warga yang bermodal dengan senter dan obor berbondong-bondong memasuki kebun sawit itu untuk mencari Melinda yang mereka kira telah diculik oleh seseorang. Dalam pencarian itu hadir pula Nang dan Henry yang juga sibuk membantu pencariannya, yang padahal mereka sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Warga menyusuri tiap blok di dalam divisi 3 itu. Malam itu warga tak menemukan hasil titik terang di mana lokasi Melinda berada. Hingga keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, sebuah suara teriakan warga pun terdengar dengan nyaringnya. Suara yang kemudian dicari sumber suaranya menuju pada sebuah tempat jauh di dalam kebun sawit itu. Sebuah tempat yang jarang dilewati oleh orang, dan sebuah tempat yang dingin serta lembab. Sepertinya pelaku sudah paham lokasi itu, lokasi yang cocok untuk membuang jasad Melinda. Warga menemukan Melinda sudah tak bernyawa, terikat karet ban bekas, dengan kondisi yang hampir tanpa busana. Teriakan dan tangisan pecah pagi itu di kebun sawit yang luas itu. Kemudian warga yang dibantu oleh pihak kepolisian pun sama-sama mengevakuasi jasad Melinda dari lokasi penemuannya. Otopsi pun dilakukan dan hasilnya terbukti bahwa Melinda tewas dengan cara yang tak wajar. Banyak kekerasan fisik yang didapatkannya sebelum ia tewas. Luka yang membuatnya tewas adalah luka melingkar di bagian leher berupa cekikan yang dilakukan oleh kedua pelaku. Awalnya polisi menduga bahwa korban mengalami kekerasan seksual, namun hasil visum tak menunjukkan adanya bekas kekerasan tersebut. Dalam olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tim penyidik menemukan beberapa petunjuk berupa tali ban bekas serta jejak sidik jari yang menempel pada tubuh korban. Hasilnya polisi pun memeriksa 4 saksi, di mana 2 diantaranya adalah Nang dan Henry. Polisi memeriksa Nang dan Henry karena ada saksi yang menyebutkan dan melihat sore itu sebelum Melinda ditemukan tewas, saksi melihat bahwa Nang dan Henry mengikuti sepeda motor Melinda. Ada. Nah, ada. Hadang pakai kayu. Itu rencana hadang itu mau diapain korban itu? Mau seneng-seneng, Hah? mau seneng-seneng. Gang kan tutupnya ini kelihatan. Nah dari situlah terjadi. Langsung apa Pak? Dipukul, dicekik korban. Ya digini. Oh, dirangkul di. Dalam proses pemeriksaan, Nang dan Henry pun sempat menyangkal bahwa merekalah pelakunya. Akhirnya dengan cara yang cukup presisi, polisi berhasil mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Dan tak lupa polisi pun memberikan timah panas kepada kedua kaki pelaku, karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Dalam persidangan pembacaan vonis yang dibacakan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, hakim memberikan vonis maksimal kepada 2 terdakwa. Henry dan Nang diganjar dengan hukuman seumur hidup karena terbukti telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Melinda Zidemi. Dalam pembacaan vonis tersebut, Nang dan Henry pun hanya bisa tertunduk lesu dan pucat. Kira-kira hukuman seumur hidup itu pantas nggak sih guys mengganjar kejahatan 2 pemuda ini? Apa harus hukuman yang lain lagi, yang lebih tinggi lagi, seperti hukuman mati misalnya? Gimana? Silahkan komen. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.